Ayo Dim, kita masuk. Bel udah bunyi tuh. Lo tau sendiri kan sekarang pelajaran matematika. Gurunya killer banget. Iya Ji, jangan sampai telat. Guru matematika kita kan galak banget Ji. Ayo Ji, kita masuk sekarang. Kenapa ya Ji? Guru matematika kita galak banget. Bu Silpi maksud lo? Iya Ji, Bu Silpi. Siapa lagi? Emang ada lagi guru matematika di sekolah kita? Padahal dia cantik loh Ji. Kok bisa ya galak banget? Ya harus gitu kali Dim. Kalau jadi cewek cantik, biar gak ada yang godain. Tapi lu juga mau kan kalau dikasih? Dikasih Bu Silpi maksud lo? Ogah banget gue Ji. Jangan kan jadi istri, jadi pacar aja. Gue males Ji. Galak banget soalnya. Yang bener lu Dim, gak mau sama dia. Dim, Bu Silpi datang tuh. Pagi semua. Pagi, Bu. Hari ini ada ulangan matematika. Tolong simpan buku paket kalian dan jangan saling contek. Tuh kan Ji, parah kan Ji? Selain galak, gak jelas juga nih orang. Masa kita suruh ulangan matematika ngedadak begini Ji? Ya udahlah Dim, ikutin aja. Mau gimana lagi Dim? Iya sih Ji, tapi kan gue belum belajar Ji. Wah bisa jeblok nih nilai gue. Ini motor kenapa lagi? Kok tiba-tiba nggak bisa dinyalain? Aku pulangnya gimana? Kok ibu masih di sini? Emang belum pulang Bu? Motor ibu tiba-tiba nggak bisa dinyalain. Kenapa emang Bu? Ibu juga nggak tahu. Tiba-tiba aja mogok. Kalau gitu begini aja Bu. Motor ibu taruh sekolah dulu. Besok dibawa ke bengkel. Nah sekarang ibu pulang saya anterin. Gimana Bu? Nggak usah Dimas. Takut ibu ngerepotin kamu. Enggak kok Bu. Nggak ngerepotin. Lagian kan rumah ibu sama rumah Dimas searah Bu. Bener nih. Ibu nggak ngerepotin kamu. Enggak kok Bu. Nggak ngerepotin. Ya udah, kalau begitu ibu pulang ikut kamu aja. Rumahnya yang mana Bu? Padahal kan tiap hari Dimas lewat rumah ibu. Tapi Dimas nggak tahu Bu rumah ibu yang mana. Ikutin jalan ini aja terus. Nanti ibu tunjukin. Wah, hujan Bu. Gimana nih Bu? Mau neduh? Apa mau diterusin Bu? Jalan aja terus Dimas. Tanggung kalau berhenti. Sebentar lagi juga sampai rumah ibu. Iya Bu. Pegangan Bu yang kenceng. Dimas mau ngebut. Masuk dulu Dimas. Gak usah Bu. Dimas langsung pulang aja. Lagian kan Dimas laki-laki Bu. Takut jadi fitnah Bu kalau kita berduaan dalam rumah. Nggak apa-apa. Lagian kan kita nggak ngapa-ngapain. Nanti kalau hujannya udah reda, kamu boleh pulang. Iya Bu. Tapi gak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Ayo masuk. Ada apa Bu teriak? Dimas sampai kaget. Ada tikus Dimas. Mana Bu tikusnya? Gak ada ah. Tikusnya masuk kolong kursi. Ibu takut banget Dimas. Ada apa teriak-teriak? Ini Pak. Tadi ada tikus. Terus Ibu Silpi kaget. Dia loncat ke pangkuan saya Pak. Kalian ngapain dalam rumah berduaan? Pasti kalian lagi berbuat mesum ya? Enggak Pak. Saya nggak berbuat apa-apa. Saya cuma nganterin Bu Silpi Pak. Karena motor Bu Silpi lagi rusak. Makanya saya anterin Bu Silpi pulang Pak. Sumpah Pak, saya nggak berbuat apa-apa. Kalian pasti bohong. Kalian pasti lagi berbuat macam-macam. Sumpah Pak, saya nggak berbuat apa-apa. Lagian Dimas itu murid saya Pak. Iya Pak. Sumpah Pak, saya nggak berbuat apa-apa. Lagian Bu Silpi itu guru sekolah saya Pak. Nggak usah bohong kalian. Kalian udah ketahuan berbuat macam-macam di rumah ini. Kalian harus dibawa ke rumah Pak RT. Jangan Pak. Lagian saya sama Bu Silpi nggak berbuat apa-apa Pak. Sumpah Pak, saya nggak berbuat apa-apa. Nanti aja kalian jelasin di depan Pak RT. Kalian tunggu di sini. Jangan kabur. Saya akan panggil Pak RT ke sini. Aduh, gimana nih Bu?
Kok jadi kacau gini? Tenang Dimas, kita jelasin aja ke Pak RT. Kalau kita emang nggak berbuat apa-apa. Iya Bu, tapi kalau kita tetap disuruh nikah, gimana Bu? Aku kan belum siap Bu. Ibu juga nggak mau kalau harus nikah sama kamu. Lagian ibu juga udah punya pacar. Terus, kalau kita benar-benar disuruh nikah, gimana Bu? Pokoknya ibu nggak bisa kalau harus nikah sekarang. Apalagi nikahnya sama kamu. Sama Bu, Dimas juga nggak mau kalau harus nikah sama ibu. Ini semua gara-gara ibu sih. Kan Dimas tadi udah bilang Bu, Dimas mau pulang aja nggak mau mampir. Tapi ibu maksa suruh mampir. Akhirnya, gini kan Bu. Kenapa kalian berbuat mesum di sini? Maaf Pak, saya nggak berbuat apa-apa Pak. Saya cuma nganterin Bu Silpi karena motor Bu Silpi rusak. Bohong, Pak. Mereka berbuat mesum di rumah ini. Sumpah Pak, saya nggak ngelakuin apa-apa. Tadi saya dapat laporan dari Bapak Hansip. Katanya, kalian pangku-pangkuan. Iya Pak, tapi kami nggak berbuat mesum Pak. Tadi tuh Bu Silpi kaget Pak lihat tikus. Makanya dia loncat dan jatuh di pangkuan saya Pak. Bohong, Pak. Dia berbuat mesum, Pak. Nikahin aja, Pak. Sumpah Pak, kami nggak ngelakuin apa-apa. Kalau nggak percaya, tanya aja Bu Silpinya Pak. Iya Pak, saya nggak berbuat seperti yang bapak-bapak tuduhkan. Tapi, Bapak Hansip ini ngelihat kalian berbuat. Sumpah deh Pak, saya nggak berbuat apa-apa sama Bu Silpi. Tadi tuh saya cuma nganter Bu Silpi Pak. Karena hujan, makanya saya mampir dulu. Setelah di dalam, Bu Silpi ngeliat tikus. Bu Silpi kaget Pak, makanya loncat ke pangkuan saya. Jangan percaya, Pak. Mereka bohong. Ya udah, supaya masalah ini gak berlarut-larut, kalian nikah aja. Tapi Pak, saya nggak berbuat apa-apa Pak sama Bu Silpi. Iya Pak, saya nggak berbuat apa-apa. Saya kan nggak tahu kalian berbuat atau enggak. Saya cuma dapat laporan dari Bapak Hansip bahwa kalian sedang berbuat. Jadi, Bapak harap kalian nikah aja. Tapi Pak, saya belum siap Pak kalau nikah sekarang. Saya kan masih sekolah Pak. Iya Pak, saya juga belum siap kalau harus nikah sekarang. Lagian saya juga udah punya pacar Pak. Siap gak siap, kalian harus terima. Bapak dosa loh Pak, nikahin orang yang nggak saling cinta. Saya kan cuma murid sama guru Pak. Lagian, Bapak juga salah paham sih. Kami nggak berbuat apa-apa Pak. Sumpah Pak. Bapak nggak tahu kejadian yang sebenarnya gimana. Bapak cuma dapat laporan dari Pak Hansip bahwa kalian sedang berbuat. Iya Pak, tapi sumpah Pak, kami nggak berbuat apa-apa Pak. Lebih baik sekarang kalian nikah aja daripada nanti timbul fitnah. Ya udah deh Pak, saya terima aja kalau harus nikah sekarang. Tapi mas kawinnya saya nggak ada Pak. Saya cuma mau uang bisa 6.500 Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ada aja buat mas kawin. Iya Pak. Jadi sekarang saya harus nikah nih Pak. Iya, mau nggak mau kalian harus nikah sekarang. Ah, gara-gara Bu Silpi jadi kacau begini. Saya terima nikahnya Silpi Maimunah binti Haji Thohir dengan mas kawin uang sebesar 6.500 dibayar tunai. Semua ini gara-gara ibu. Akhirnya Dimas nikah muda kan? Ibu juga nggak mau Dimas nikah muda. Tapi kan semua udah terjadi Dimas. Mau diapain lagi? Tapi Bu, kita kan gak saling cinta. Mana mungkin Bu, kita berumah tangga tanpa saling cinta. Ya udahlah Dimas. Semua udah terjadi. Kamu nggak usah nyalahin ibu terus. Tapi Dimas malu Bu, kalau sampai satu sekolahan tahu kalau Dimas udah nikah. Makanya jangan sampai ada yang tahu. Kalau kita udah nikah, apalagi teman-teman di sekolah kamu. Biarlah rahasia ini cuma kita yang tahu. Kok jadi gini sih hidup gue? Gue gak ngebayangin dia bisa nikah muda kayak gini. Sama guru gue sendiri lagi nikahnya. Kalau bisa kita pisah aja Bu. Cerai maksud kamu? Iya Bu, kita cerai aja. Lagian kan kita sama-sama gak cinta Bu. Ibu juga maunya begitu. Tapi apa kata orang nanti? Tunggu 3 bulan ya Dimas. Setelah 3 bulan kita pisah. Ya udah Bu, Dimas tunggu 3 bulan deh. Tapi Bu, selama 3 bulan ini Dimas tinggal di mana ya Bu? Terserah kamu mau tinggal di mana. Di rumah kamu boleh, di sini juga boleh. Tapi kalau tinggal di sini, Dimas tidur di mana Bu? Di mana aja boleh, terserah kamu. Asalkan gak sama ibu.
berangkat sekolah bareng Bu Silvi, Dim. Kok bisa, Dim, bareng Bu Silvi? Ji, tadi pas gue berangkat sekolah, gue lihat Bu Silvi mau berangkat juga, Ji. Dia kan motornya rusak, Ji. Makanya gue ajak bareng aja, Ji. Oh gitu, Dim. Kirain gue lo sengaja jemput Bu Silvi. Gue kan tahu, Dim, lo paling gak suka sama Bu Silvi. Aduh, gimana ya? Kayaknya si Aji harus tahu nih kalau gue udah nikah sama Bu Silvi gara-gara ketangkep Hansip. Enggak lah, Ji. Gila aja lu gue jemput Bu Silvi. Lu kan tahu sendiri gue gak suka sama Bu Silvi. Tapi Bu Silvi cantik, Dim. Gue juga kalau suruh nikah sekarang gue mau, Dim. Ah lu, Ji, yang enggak aja. Udahlah, gak usah ngomongin dia. Iya, Dim. Gue janji gak ngomongin dia lagi. Tapi beneran sih, Dim, dia cantik. Kayaknya Aji harus tahu deh kalau gue udah nikah sama Bu Silvi. Tapi sih gue yakin Aji gak bakal bilang ke siapa-siapa. Sebenarnya anu sih, Ji. Gue sama anu apaan sih, Dim? Lo ngomong yang jelas dong. Gue mau cerita sesuatu, Ji, sama lo. Tapi jangan di sini ya. Ntar aja deh gue ke rumah lo. Rahasia banget soalnya. Ah lo, Dim, pakai rahasia-rahasiaan segala. Emang mau ngomong apaan sih? Ini rahasia banget, Ci. Gue harap lo gak usah ngomong ke siapa-siapa ya kalau gue udah cerita tentang masalah gue. Iya, Dim, gue janji. Lo gak percaya amat sama gue. Tapi masalah apaan sih, Dim? Kok sampai rahasia begini? Ntar aja, Ji. Gue ke rumah lo, gue cerita di sana deh. Kalau di sini takut ada yang denger, Ji. Soalnya ini rahasia banget, Ji. Ya udah, Dim. Ntar aja lo ke rumah gue kalau mau cerita. Iya, Ji. Ntar sore deh gue ke rumah lo. Jadi gitu, Ji. Gue terpaksa nikah sama Bu Silvi gara-gara kegep sama Hansip. Sebenarnya itu rezeki sih, Dim, buat lo. Lo bisa nikahin Bu Silvi tanpa perlu modal yang gede. Tapi gue gak saling cinta, Ji, sama Bu Silvi. Ini aja rencananya gue cuma 3 bulan, Ji. Habis 3 bulan gue mau pisah, Ji, sama dia. Kalau gue kasih saran, lebih baik lu gak usah pisah, Dim. Selama 3 bulan ini lu coba berusaha buat cinta sama dia, Dim. Ah gila lu, Ji. Gue kan gak suka, Ji, sama dia. Lagian dia udah punya pacar, Ji. Emang lu gak kasihan, Dim, sama Bu Silvi? Masih muda udah jadi janda. Coba lu bayangin, Dim. Lagian kan Bu Silvi gak jelek-jelek amat, Dim. Malahan cantik dia. Bener juga sih apa kata si Haji. Gue coba deh selama 3 bulan ini gue berusaha mencintai dia. Ya udah, Ji, gue ikutin saran dari lo. Mudah-mudahan selama 3 bulan ini gue bisa cinta sama dia. Iya, Dim. Gue harap lo gak usah pisah sama dia. Lo coba deh berusaha mencintai dia. Mudah-mudahan emang bener-bener jodoh lo sama Bu Silvi. Iya, Ji. Gue coba berusaha buat cinta sama dia. Doain ya, Ji. Iya, Mas. Aku juga kangen sama kamu. Nanti kalau kamu ke Indonesia, aku ceritain semua tentang kondisi aku saat ini. Bu Silvi teleponan sama siapa ya? Kok mesra banget kelihatannya. Udah dulu ya, Mas. Nanti kita sambung lagi. Teleponan sama siapa, Bu? Kok mesra banget kelihatannya. Aku teleponan sama pacar aku, yang di luar negeri. Kenapa emang kok kamu nanya kayak gitu? Nggak apa-apa sih, Bu. Dimas cuma nanya doang. Nggak ada maksud apa-apa. Aduh, kok gue jadi cemburu ya lihat Bu Silvi teleponan sama pacarnya. Apa jangan-jangan gue mulai jatuh cinta ya sama Bu Silvi? Tapi jangan deh, gue nggak mau sama Bu Silvi. Jadi kamu mau mutusin aku, Mas? Perlu kamu tahu, Mas. Aku nikah sama dia bukan karena cinta. Ya udah,
Kalau emang itu keputusan terakhir kamu, aku bener-bener kecewa sama kamu. Semoga kamu dapat yang lebih baik dari aku. Kenapa jadi begini sih hidup aku? Semua gara-gara Dimas. Aku diputusin sama pacar aku. Sekarang aku harus bikin Dimas jatuh cinta sama aku. Aku nggak mau setelah 3 bulan pernikahan aku jadi janda. Aduh, kenapa gue gak pikiran Bu Silvi terus ya? Padahal kan gue gak suka sama dia. Tapi kok tadi siang gue punya perasaan cemburu ya sama dia pas dia teleponan sama pacarnya. Apa iya gue malah jatuh cinta sama dia? Tapi dia kan udah punya pacar. Gak mungkin lah dia bisa jatuh cinta sama gue. Lagian gue juga nikah sama dia karena terpaksa, gara-gara digerebek Hansip. Jadi bingung gue sekarang. Boleh ibu ngobrol sebentar sama kamu? Ibu, kirain siapa? Boleh bu. Emang ada apa bu? Tumben mau ngobrol sama Aji. Kamu udah tahu kan tentang hubungan ibu sama Dimas? Iya bu, Aji udah tahu semuanya. Dimas udah cerita. Emang kenapa bu? Semua ini gara-gara pernikahan ibu sama Dimas. Ibu jadi diputusin sama pacar ibu. Kok bisa bu? Tapi kan bu, ibu sama Dimas cuma 3 bulan aja bu nikahnya. Kenapa ibu gak bilang aja sama pacar ibu kalau ibu nikah sama dia cuma sementara? Ibu udah bilang semuanya, tapi dia gak bisa terima dan malah mutusin hubungan ibu sama dia. Terus, ibu mau ngobrol sama Aji? Kenapa bu? Kamu kan temen deketnya Dimas. Ibu minta tolong sama kamu. Minta tolong apaan bu? Aji gak ngerti deh. Awalnya ibu gak setuju dengan pernikahan ini. Begitu juga dengan Dimas, karena kita gak saling cinta. Hingga akhirnya kita sepakat. Pernikahan kita cuma sampai 3 bulan. Tapi sekarang, ibu mau pernikahan ini bisa untuk selamanya. Kok bisa sih bu? Ibu bisa berubah begitu? Ibu gak mau. Setelah 3 bulan, ibu punya status janda. Apalagi di usia ibu yang masih muda. Oh jadi itu bu alasannya. Ibu kenapa gak bilang langsung aja sama Dimas? Itu dia masalahnya, Ji. Sampai sekarang Dimas selalu nyalahin ibu atas pernikahan ini. Dan Dimas juga gak cinta sama ibu. Ibu minta tolong sama kamu. Supaya nasihati Dimas. Emang ibu tahu Dimas bener-bener gak cinta sama ibu? Dia selalu bilang begitu, Ji. Bahkan dia mau kita bisa pisah secepatnya. Aduh, gimana caranya ya bu? Aji juga udah pernah ngomong sih sama Dimas. Begini aja deh bu. Nanti malam kita jalan. Kita lihat reaksi Dimas bu. Kalau emang dia bener-bener cinta sama ibu, pasti dia cemburu. Tapi kalau dia cuek aja, berarti dia bener-bener gak cinta sama ibu. Gimana bu? Boleh juga sih usulan kamu. Ya udah nanti malam kita jalan. Ibu juga pengen lihat reaksi Dimas. Mudah-mudahan dia cemburu. Dimasnya nggak ada di rumah bu. Dia lagi di rumahnya. Mungkin sebentar lagi dia datang. Kalau Dimas datang, ibunya nggak ada, dia nggak bisa masuk dong bu. Dia juga akan bawa kunci rumah. Oh ya udah kalau gitu. Ayo bu, kita jalan sekarang. Kok rumah kayak sepi? Bu Silvi kemana ya? Apa iya dia udah tidur jam segini? Bu Silvi kemana sih? Apa jangan-jangan dia jalan sama cowok lain ya? Kok gue jadi khawatir begini sama dia? Padahal kan gue gak cinta sama dia. Tapi kok akhir-akhir ini gue sering cemburu ya. Aduh, gimana nih? Apa benar gue jatuh cinta sama dia? Tapi jangan deh, gue kan gak suka sama dia.
Kayak ada suara motor berhenti di luar. Apa jangan-jangan itu Bu Silpi? Itu ada motor Dimas, Bu. Dia udah datang. Iya, itu motor Dimas. Ayo masuk dulu, Ji. Iya, Bu. Aji juga pengen lihat reaksi Dimas waktu dia tahu kita jalan. Dia cemburu nggak ya, Ji? Mudah-mudahan sih dia cemburu, Bu. Berarti kan tandanya dia cinta sama Ibu. Iya, Ji. Mudah-mudahan dia cemburu. Lo Ji, jadi Bu Silpi jalan sama lo Ji? Iya Dim. Tadi Bu Silpi minta anterin gue. Makanya gue jalan aja Ji sama dia. Habisnya gimana ya Dim? Soalnya Bu Silpi maksa gue Dim. Dia minta anterin gue Dim. Aduh, kok gue jadi cemburu ya Bu Silpi jalan sama Aji? Kacau nih. Lu marah Dim sama gue? Enggak sih Ji, biasa aja. Kalau gitu gue balik aja deh. Takut ganggu di sini juga. Maksud lu apaan sih Dim? Enggak Ji, enggak apa-apa. Gue pengen balik aja. Kepala gue tiba-tiba sakit. Gue mesti istirahat. Kamu mau kemana, Dim? Kamu nggak jadi nginep di sini? Nanti aja deh Bu. Kepala Dimas pusing. Dimas mau istirahat di rumah aja. Kayaknya kita berhasil deh Bu, bikin Dimas cemburu. Iya, Dimas kayaknya cemburu kita jalan. Kalau begini, jadi kan Ibu tahu kalau sebenarnya Dimas juga jatuh cinta sama Ibu. Cuman dia gengsi kali ya Bu. Iya Ji, terima kasih ya Ji udah mau nolongin Ibu. Iya Bu, sama-sama. Tapi kayaknya Dimas ngambek deh Bu sama Aji. Nanti kamu dimusuhin lagi sama Dimas. Gak apa-apa Bu. Nanti juga kalau Dimas tahu niat Aji baik, dia pasti biasa lagi aja sama Aji. Kalau gitu, Aji pulang ya Bu. Udah malam juga soalnya. Lagian kan, besok Aji harus sekolah Bu. Ya udah Ji, nggak apa-apa kalau mau pulang. Terima kasih banyak ya udah mau nolongin Ibu. Iya Bu, sama-sama. Aji pulang ya Bu. Dim, ada apaan Ji? Sorry Ji, gue buru-buru. Gue mau masuk kelas. Lo kenapa sih Dim sama gue? Kayaknya berubah begitu deh semenjak kejadian kemarin. Lo ngomong aja sih. Enggak Ji, gak apa-apa. Gue gak berubah kok. Lagian, gue juga gak ngambek soal kejadian kemarin. Biasa aja. Udah Ji ya, gue mau masuk kelas duluan. Dimas bener-bener ngambek sama gue. Wah, berarti misi gue bikin dia cemburu sukses dong. Kalau gini kan gue jadi tahu ternyata si Dimas juga cinta sama Bu Silpi. Bu Silpi harus tahu nih kejadian kayak gini. Bu, tunggu sebentar deh Bu. Aji mau ngomong sesuatu sama Ibu. Ada apaan emang Ji? Penting banget kayaknya. Begini Bu, tadi kan Aji ketemu Dimas Bu. Tapi Dimas gak negor Aji Bu. Kayaknya dia marah Bu atas kejadian kemarin. Terus kamu gimana sekarang? Gak apa-apa sih Bu Dimas marah. Nanti juga Aji pasti cerita Bu kalau semua ini rencana kita berdua. Jadi kan sekarang Ibu tahu bahwa sebenarnya Dimas juga cinta sama Ibu. Coba Ji, kamu tanya ke Dimas. Kenapa dia marah ke kamu? Iya Bu, nanti Aji tanya ke Dimas. Paling jawabannya karena cemburu Bu dia marah ke Aji. Ya udah Ji, nanti kamu kasih tahu Ibu ya jawaban Dimas seperti apa. Iya Bu, nanti Aji kabarin ke Ibu jawaban Dimas seperti apa. Ya udah, Ibu masuk duluan ya Ji. Terima kasih ya Ji udah mau bantu Ibu. Iya Bu, sama-sama. Aji juga mau masuk kelas Bu. Bete banget gue deket si Aji. Punya temen bukan yang ngertiin, malah nyakitin. Si Dimas kenapa sih? Dari tadi diam aja. Lo kenapa Dim? Lo dari tadi diam aja.
Lo ngambek ya Dim atas kejadian kemarin. Iyalah Ji, gue kesel sama lo. Lo kan tau sendiri Ji, biar bagaimanapun Bu Silpi itu udah jadi istri gue Ji. Lo cemburu Dim, gue jalan sama Bu Silpi? Ya coba aja Ji lu pikir. Coba deh, kalau lu udah ada di posisi gue, gimana perasaan lo kalau istri lu jalan sama cowok lain? Tapi kan lu udah bilang Dim, lu gak cinta sama Bu Silpi. Lagian kan pernikahan lo cuma 3 bulan sama Bu Silpi. Itu dulu Ji, sekarang gue bener-bener cinta sama dia. Lagian kan semua ini karena saran lu juga Ji. Selama 3 bulan ini gue berusaha mencintai dia Ji. Dan akhirnya gue bener-bener cinta sama dia Ji. Jadi lu nikah untuk selamanya Dim? Iya Ji, gue pengen nikah sekali seumur hidup. Lagian Ji, kalau gue pikir-pikir, Bu Silpi cantik juga Ji. Nah gitu dong Dim, baru gue setuju. Tapi Ji, Bu Silpi kan udah punya pacar Ji. Emang lu gak tahu Dim kalau Bu Silpi udah putus sama pacarnya gara-gara pernikahan lo? Emang iya ya Ji? Kok gue gak tahu ya? Bu Silpi gak pernah ngasih tahu gue. Iya Dim, Bu Silpi diputusin sama pacarnya gara-gara dia nikah sama lo. Tapi Ji, kira-kira Bu Silpi jatuh cinta gak ya sama gue? Takutnya cinta gue bertepuk sebelah tangan Ji. Sebenarnya Dim, kemarin tuh gue jalan sama Bu Silpi cuma sandiwara Dim. Gue sama Bu Silpi cuman pengen manasin lu doang. Dia pengen tahu kalau misalkan Bu Silpi jalan sama orang lain, lu cemburu apa enggak. Jadi kemarin lu jalan sama Bu Silpi cuman buat manasin gue doang Ji. Iya Dim, Bu Silpi cuman pengen tahu kalau misalkan dia jalan sama cowok lain, lu cemburu apa enggak. Kalau lu cemburu, berarti kan tandanya lu cinta sama Bu Silpi. Dia cuma pengen tahu itu doang Dim. Wah parah lu Ji, gue sampai bener-bener sakit hati ngeliat lu kemarin. Ini pasti ide gila lu nih Ji, gue yakin. Iya Dim, semua ini ide gue. Gue kasihan Dim sama Bu Silpi. Sorry banget ya Dim kalau kemarin gue bikin lo sakit hati. Tapi kan Dim, kalau nggak gini, lo nggak tahu kan perasaan Bu Silpi ke lo gimana. Itu juga sebaliknya, Bu Silpi nggak bakal tahu perasaan lo ke dia gimana. Iya Ji, gue terima kasih banget sama lo. Kalau bukan karena ide gila lo, kita nggak bakal tahu perasaan kita masing-masing. Makasih banget ya Ji. Ada apa emang Dim? Tumben ngajak ibu ngobrol serius. Gak ada apa-apa sih Bu. Dimas cuma pengen ngomongin masalah pernikahan kita. Kenapa emang dengan pernikahan kita? Tolong ya Dim, jangan minta pisah sekarang. Ibu minta waktu 3 bulan sama kamu. Usia pernikahan kita baru 1 bulan Dim. Apa kata orang nanti kalau kita pisah sekarang? Pasti mereka akan bilang macam-macam sama ibu. Bukan Bu, bukan masalah itu. Justru sebaliknya Bu. Apa maksud kamu sebaliknya? Dimas sudah tahu Bu semuanya dari Aji. Dan kemarin juga waktu ibu jalan sama Aji, itu cuma sandiwara supaya Dimas cemburu. Iya, semua itu memang cuma sandiwara. Supaya kamu cemburu. Terus kamu mau marah sama ibu juga. Enggak Bu, Dimas gak marah. Justru dengan kejadian itu, Dimas jadi tahu kalau sebenarnya ibu mencintai Dimas. Dan ibu juga harus tahu, Dimas juga mencintai ibu. Kamu serius ngomong kayak gitu? Nggak lagi bercanda kan? Enggak Bu, Dimas gak bercanda. Dimas serius. Dimas pengen pernikahan kita bisa untuk selamanya Bu. Bukan cuma 3 bulan. Terima kasih ya Allah. Akhirnya Dimas bisa berubah. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk pernikahan aku. Iya Dimas, ibu juga berharap pernikahan kita untuk selamanya. Bukan cuma 3 bulan. Dimas minta maaf ya Bu. Kalau selama kita nikah, Dimas selalu nyalahin ibu terus. Mulai sekarang Dimas janji Bu, Dimas akan selalu mencintai ibu. Bisa nggak? Kalau mulai sekarang dan seterusnya, kamu jangan panggil aku ibu. Panggil nama aja. Atau enggak panggil yang lain juga nggak apa-apa. Bisa sih Bu, tapi kira-kira apa ya? Panggil Neng, Ayang, atau apa ya Bu? Dimas bingung. Panggil apa aja terserah kamu. Asalkan jangan panggil aku ibu. Ya udah, aku panggil kamu Ayang aja ya. Tapi kamu juga jangan panggil aku nama dong. Ya panggil aku Emas kek. Kalau enggak kakak atau apalah gitu.
Biarpun aku lebih muda dari kamu, tapi kan aku suami kamu. Aku panggil kamu Mas aja ya, gimana? Ya udah, berarti mulai sekarang aku panggil kamu Ayang. Kamu panggil aku Mas. Ji, terima kasih banget ya. Terima kasih buat apaan, Dim? Gue gak ngerti. Gue sama Bu Silpi udah sepakat, Ji, buat mempertahankan pernikahan kita. Semua ini gara-gara lu, Ji. Oh, masalah itu, Dim. Iya, gak apa-apa. Tenang aja sih. Gue kan sahabat lu, Dim. Yang penting gue bisa lihat lu bahagia juga udah seneng. Oh iya, Dim. 2 bulan lagi kan kita lulus. Terus rencana lu buat kuliah gimana? Jadi bareng gue nggak kuliahnya? Aduh, kayaknya gue nggak kuliah deh, Ji. Gue mau nyari kerja aja, Ji. Lo kan tau sendiri sekarang gue udah punya istri. Oh ya udah, Dim. Tapi Bu Silvi masih ngajar di sini kan, Dim? Nggak tahu sih, Ji, kalau masalah itu. Gue belum nanya soalnya. Masuk yuk, Dim. Udah bunyi bel tuh. Iya, Ji. Ayo masuk, Ji. Hari ini kan ada ulangan pelajaran Bu Silvi, Dim. Lu udah belajar, Dim? Oh iya, Ji. Hari ini kan ada ulangan ya? Aduh, tadi malam gue lupa belajar lagi. Lu, Dim. Gue tahu lu bukan lupa belajar. Lu habis main kan sama Bu Silvi? Belum, Ji. Bu Silvi belum gue apa-apain. Lagian kan, Ji, baru tadi malam gue ngobrol serius sama dia. Sebelum-sebelumnya gue cuek-cuek aja, Ji, sama dia. Masing-masing aja. Terus semenjak lu nikah, lu gak pernah tidur bareng, Dim, sama dia? Belum pernah, Ji. Lagian kalau di rumah juga gue tidur masing-masing. Kadang-kadang gue tidur di sofa. Kadang-kadang gue juga balik ke rumah gue, Ji. Lu kan tau sendiri, Ji. Selama ini gue gak suka sama dia. Baru sekarang-sekarang aja gue jatuh cinta. Sayang banget lu, Dim. Cewek secantik Bu Silvi lu anggurin. Kalau gue sih, gue sikat, Dim. Lagian kan lu sama dia udah halal. Ngapain didiemin sih, Dim? Ya lu, Ji. Namanya juga orang gak cinta. Tapi kalau di rumah, lu tetap manggil dia ibu, Dim. Kemarin-kemarin sih iya, Ji. Gue masih panggil ibu. Tapi semenjak tadi malam, gue udah bikin kesepakatan, Ji, sama dia. Mulai tadi malam dan seterusnya, gue panggil dia Ayang. Udah gitu, dia panggil gue Mas, Ji. Lu dipanggil Mas, Dim. Apa gak salah, Dim? Enggak lah, Ji, gak salah. Biar gue lebih muda dari dia. Gue suami dia, Ji. Tetap aja dia harus hormat sama gue. Iya juga sih, Dim. Bener apa kata lo? Dim, Bu Silvi datang, Dim. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Hari ini Ibu ada rapat para guru. Jadi ulangan matematikanya Ibu undur minggu depan. Iya, Bu. Minggu depan aja. Soalnya ada yang belum belajar, Bu, tadi malam. Siapa yang gak belajar? Dimas, Bu. Apaan sih lu, Ji? Malu-maluin gue aja. Bohong, Bu. Dimas belajar tadi malam. Lu, Ji. Rese banget sih lu jadi orang. Iya, Dim. Sorry. Gue cuma bercanda. Lagian, gue berani gitu juga. Karena itu kan istri lu sendiri. Malam ini aku boleh gak tidur bareng sama kamu? Semenjak kita nikah, kita belum pernah tidur bareng. Kenapa emang, Mas? Kamu mau tidur sama aku? Yah, kamu yang kayak gak ngerti aja. Aku juga kan pengen ngerasain yang namanya surga dunia. Jadi kamu cuma mau itu, tidur sama aku? Bukan, yang. Bukan sekedar itu. Itu kan cuma salah satunya. Aku cuma ingin menjalankan kewajiban aku sebagai seorang suami. Tapi aku gak tahu caranya ya. Aku gak bisa ngajarin kamu. Gak apa-apa, yang. Lagian kan gak perlu diajarin. Nanti juga bisa sendiri. Apa jangan-jangan kamu lebih pengalaman daripada aku? Enggak, yang. Aku juga belum pernah kok. Apa kita lihat tutorialnya dulu, yang? Supaya lancar. Emang ada, Mas, tutorialnya? Aku belum pernah tahu. Ada kali, yang.
Aku juga nggak tahu sih. Ada nih yang tutorialnya. Sini deh kamunya. Coba kamu lihat. Gampang banget kan caranya? Iya mas, gampang banget. Cuma begitu doang caranya. Ayo yang, gaskeun. Selamat ya Dim, atas kelulusan lo. Iya Ji, sama-sama. Selamat juga buat kelulusan lo. Oh iya Dim, lo beneran gak jadi kuliah? Kayaknya enggak sih Ji, padahal sih gue pengen Ji. Tapi kan lo tahu sendiri Ji, sekarang gue udah punya istri, gue mesti kerja Ji. Ya udah deh Dim, sebenarnya sih gue pengen lo kuliah. Lo kan tahu sendiri, kita dari SD, SMP, SMA, sama-sama terus. Gue sih berharap lo bisa kuliah bareng gue Dim. Tapi ya udahlah, kalau emang lo nggak bisa, sukses deh buat lo. Iya Ji, sebenarnya sih gue pengen banget kuliah. Tapi ya karena keadaannya begini, ya gue nggak bisa Ji. Tapi sih mudah-mudahan gue nanti kuliah sambil kerja Ji. Gue doain mudah-mudahan lo cepet dapat kerja, biar cepet kuliah juga. Iya Ji, terima kasih atas doanya. Oh iya Dim, dengar-dengar Bu Silpi udah hamil ya Dim? Iya Ji, Bu Silpi telat 1 bulan. Wah, dokter juga lo Dim. Tapi Dim, Bu Silpi masih ngajar di sekolahan ini? Masih sih Ji. Tapi nanti kalau gue udah dapat kerja, gue suruh berhenti Ji. Kasian. Iya Dim, mudah-mudahan lo cepat dapat kerja. Ya udah Dim, kalau gitu gue balik duluan ya. Jangan lupain gue lo Dim. Sering-sering main ke rumah gue Dim. Ajak Bu Silpi. Iya Ji, insya Allah gue main ke rumah lo. Ya udah, gue balik duluan ya. Aduh, sebenarnya gue pengen banget kuliah. Tapi ya gimana lagi, gue harus kerja. Gue mesti tanggung jawab. Gue mesti bahagiain istri gue. Kamu udah sarapan mas? Udah Yang, aku udah sarapan. Aku berangkat kerja dulu ya Yang. Iya mas, hati-hati di jalan ya mas. Kamu juga hati-hati ya di rumah. Jagain bayi kita ya Yang. Jangan lupa doain aku juga ya, biar banyak rezekinya buat lahiran anak kita nanti. Iya mas, aku selalu berdoa untuk kebaikan keluarga kita. Ya udah, kalau gitu aku jalan dulu ya. Dadah sayang. Ya Allah, aku sangat bersyukur punya suami seperti dia. Biarpun dia lebih muda dari aku, tapi sikap dia sangat dewasa. Lindungilah dia ya Allah, dan berikanlah kami keberkahan dalam rumah tangga.